Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi baru-baru ini telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai proses belajar di Indonesia. Kebijakan baru dalam proses belajar mengajar tersebut dikenal dengan kurikulum Merdeka sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Lantas, apa itu kurikulum Merdeka Belajar? Lalu, bagaimana kurikulum tersebut diterapkan di SMA? Daripada kita bingung sendiri, mari kita bahas panjang lebar bersama-sama lewat video berikut ini. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Serta guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Dalam mewujudkan pendidikan yang terpenuhinya capaian pembelajaran, maka perlu adanya penerapan kurikulum yang dibuat dalam bentuk pedoman pada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56/M/2022 sebagai rangka pemulihan pembelajaran tahun 2022. Pada pedoman kurikulum tersebut terdiri dari berbagai isi seperti struktur kurikulum pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yang dimana dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu ada struktur kurikulum SMA MA yang terdiri atas dua fase, yaitu fase E untuk kelas 10 dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial di kelas 10 SMA atau MA, yang dimana tidak dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12 dengan struktur mata pelajaran yang dimana dibagi menjadi 5 kelompok utama, yaitu kelompok mata pelajaran umum, kelompok mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya, dan yang terakhir kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya. Lalu capaian pembelajaran atau CP yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Kemudian pembelajaran dan asesmen yang terdiri dari 1. Prinsip pembelajaran dan asesmen, 2. Perencanaan serta pelaksanaan dan pembelajaran asesmen, 3. Pengolahan hasil asesmen, dan 4. Pelaporan kemajuan belajar. Kemudian proyek penguatan profil pelajar yang memiliki tema-tema utama Pancasila yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan, seperti gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, dan kepekerjaan. Perangkat ajar yang mana terdiri dari modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, modul ajar, dan buku teks. Kemudian kurikulum operasional satuan pendidikan yang dikembangkan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan daerah. Selanjutnya ada mekanisme implementasi kurikulum Merdeka, dan yang terakhir evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum Merdeka yang komponennya terdiri dari struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, dan yang terakhir kurikulum operasional satuan pendidikan. Oke, sampai di sini saja penjelasan dari saya ya mengenai struktur kurikulum Merdeka pada jenjang SMA atau MA. Saya pribadi mohon maaf
jika ada kekurangan, kesalahan kata, maupun ada beberapa kesalahan lainnya yang mungkin saya juga tidak tahu. Dan juga mohon maaf bila ada informasi yang juga saya salah dalam menyebutkan maupun dalam. Baiklah, sampai sini saja salam dari saya. Saya Clara Sujana Andranisa, pamit undur diri dan terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.